Awalnya, tak ada yang peduli bencana ini. Semua mengira itu cuma pasang surut yang aneh, kecelakaan pesawat, letusan gunung, sampai bencana ini terkait semua orang. Medan magnet bumi kacau, hari kiamat tiba, bencana global update tiap bulan. Januari, gelombang panas melanda, populasi dunia tewas, 100 miliar lebih, setengah negara musnah. Kakak, kamu harus tetap hidup baik-baik. Ade. Kalau bukan demi selamatkan aku, sama kakak ipar, kamu nggak bakal kayak gini. Kamu nggak bakal mati. Ngapain nangis? Si imut ini mati. Emang pantas kan? Cepat bikinin makanan buat gua. Sial banget. Ade. Gelombang dingin Februari datang, jumlah kematian naik lagi. Lebih dari 3 miliar orang, hampir semua negara musnah. Berhenti. Sayang, tenang saja. Tak ada yang bisa ambil bahan bakar kita. Ayo, maju. Serang dia. Cepet. Lucu banget. Bangunlah. Kamu imut. Kenapa kamu lemah banget? Maret, krisis zombie meledak. Hampir semua manusia punah. Manusia berebut sumber daya, tak ragu membunuh sesama. Sayang, untung kamu menyerang tiba-tiba, si kecil ini. Kalau tidak, aku pasti kalah. Sayangku, jangan salahkan aku. Di kiamat ini, sumber daya sangat sedikit. Kamu mati, kami bisa hidup. Lucu banget. Demi anak kecil ini, kamu mengkhianatiku. Banyak orang negaraku kamu rugikan. Sekarang aku pun kamu sakiti. Lucu banget. Kamu masih belum tahu kan? Sampai sekarang kamu belum paham sebelum kiamat. Aku sudah jadi pacar gelap Mei Chuan-san. Inilah kiamat. Kamu mati, baru kami bisa hidup. Tak sangka setelah mati, aku hidup lagi, balik ke 15 hari sebelum kiamat. Adikku, di hidup ini, kamu pasti aku selamatkan. Dan banyak orang lain juga selamat. Yang khianati aku, pasti akan mendapat balasan. Aku ada urusan. Tolong minggir. Aku beneran buru-buru. Pusat Keamanan dan Strategi Dongguo. Orang tak berkepentingan. Jangan masuk. Bencana global akan datang. Menuju kiamat. Masih 15 hari lagi. Aku mau lapor ke Dongguo. Sakit. Chen Asheng, pria, 26 tahun, lulus dari Universitas Beijing, Fakultas Hubungan Internasional, saat ini menganggur. Cek dulu datanya. Ada salah nggak? Sudah benar. Tapi kalian sekarang seharusnya enggak menyelidiki aku. Tapi langsung lapor ke gubernur kalian. Kiamat akan datang. Manusia bakal punah. Serius. Aku kasih peringatan ya. Kamu sekarang udah melanggar aturan. Ketertiban umum. Aku tahu yang aku bilang. Udah cukup, anak ini. Mungkin nggak dapat kerja, tekanan terlalu tinggi, jadi stres. Jangan terlalu galak. Biar aku hubungi bagian psikiatri rumah sakit. Minta mereka jemput. Berhenti. Sudah cukup belum? Kiamat. Reinkarnasi. Bencana global update tiap bulan. Kalau sakit, pergi ke rest. Jangan ke sini buat gila. Ngapain ngurusin orang gila? Pura-pura jadi peramal. Gangguin kantor Dongguo. Iya kan, di Dongguo bukan nggak ada yang pernah begitu. Tapi akhirnya mereka semua ketangkep. Minimal di penjara 10 tahun. Kalau kalian nggak percaya, kamu bakal mati. Dia juga bakal mati. Banyak orang juga bakal mati. Oke deh. Gue hubungi rumah sakit, nggak bisa diselamatin. Berhenti. Gue suruh kamu berhenti. Kamu diam di situ. Gue bilang berhenti. Kamera ini nyala nggak? Nggak cuma CCTV yang nyala. Ada alat rekam ini juga. Ini juga nyala. Barusan yang kamu bilang. Tiap kalimat, tiap kata. Semua terekam di catatan gue. Oke, sekarang gue mau ramal. 3 jam lagi, 5 jam lagi, apa yang terjadi esok hari?
Ketika itu terjadi nanti, kuharap kau bisa hubungi. Kalian bisa hubungi petinggi tertinggi Dongguo. Tiga jam lagi, pukul 5.15, pesawat Beiligo jatuh. Tak ada yang selamat. 5 jam lagi. Sekitar pukul 17.02, pasang surut Tadong yang tak normal, terbesar dalam 100 tahun terakhir. Muncul tsunami kecil, langsung sebabkan kapal terbalik. Hanya 5 yang selamat. Sehari setelahnya, gunung berapi Wakoku. Cukup. Sudah selesai? Oke. Semua yang kukatakan sekarang, cukup buat kalian cek. Prediksiku benar atau tidak? Anak ini, bawa kalian ke RS dulu untuk diperiksa. Nanti, kasih saya laporan psikiatri, biar saya tutup kasusnya. Oke. Semua dengar perintah Kapten Zhang. Hei, saya tahu kalian nggak percaya saya. Nggak apa-apa. Tunggu ramalan pertama saya. Setelah terbukti, saya harap kalian langsung hubungi atasan kalian. Waktunya sempit. Pak, penyakit kamu cukup parah ya. Bawa pergi. Saya nggak sakit, saya nggak sakit. Saya beneran nggak sakit. Saya nggak mau pergi. Saya nggak sakit. Kapten Zhang, semua proses sudah direkam. 3 jam lagi ada kecelakaan pesawat. Anak bodoh ini. Ternyata ramalannya benar. Sudah, Kapten Zhang. Saatnya arsip dan segel dokumen. Mungkin kebanyakan baca novel. Katanya reinkarnasi. Kalau anak ini benar reinkarnasi. Mungkin negara timur. Angkat dia jadi. Wakil pemimpin kedua pun pantas. Lepasin gue. Ini angka berapa? Lu sakit ya? Kalian semua aneh. Kalian yang gila. Perlu dosis lebih tinggi. Nggak ada waktu lagi. Adikku masih nunggu. Sialan lu. Chen Yu, kali ini kakak bakal lindungi kamu. Tangkap dia. Oke, dadah. Pak, ada apa, Pak? Staf bagian humas, di mana Chen Yu? Kenapa HP dia nggak bisa dihubungi? Chen Yu. Miss Chen pergi ke Jepang, ikut pelatihan tertutup, baru balik 2 hari lagi. Kok bisa gini? Jangan-jangan efek kupu-kupu terjadi? Pak Meichuan, silakan masuk. Hari ini saya inspeksi kantor cabang. Suamiku si lucu ini. Kok datang ke kantor? Jangan sampai dia tahu. Aku mau deketin atasan. Pak Meichuan, selamat sore. Ini resepsionis cabang. Ya, Mana bahasa formalnya? Tak sangka ketemu di sini. Ketemu kamu juga. Dasar orang Jepang. Kamu gila ya? Dia eksekutif perusahaan. Pak Meichuan. Gimana? Nggak apa-apa kan? Kehidupan lalu kalian berdua, apa yang kalian lakukan padaku? Aku nggak akan lupa. Orang seperti ini, begitu nggak sopan. Cabang kalian, memperlakukan atasan seperti ini? Pak Meichuan, maaf ya. Saya pasti akan kasih penjelasan. sebaiknya Anda pergi, supaya masalah nggak makin besar. Tenang. Di negara timur, nggak ada yang bisa pengaruhi aku. Chen, aku terlalu baik sama kamu sebelumnya ya. Bikin kamu besar kepala. Sini kamu. Aku sudah datang. Terus, Lumayan tahu diri. Sekarang untuk Pak Meichuan berlutut lah. Minta maaf. kau suruh aku berlutut pada anjing Jepang ini dan minta maaf. Jaga ucapanmu. Dia itu putra bungsu Presiden Nippon. Kamu nggak layak layanin dia. Meichuan, kan? Kamu berlutut sekarang. Jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku maafkan kamu. Menurut kamu aku butuh maafanmu? Chen Nasheng, kamu hancurkan. Maaf, hampir lupa kamu. Kamu Hei, aku mau lapor polisi. Anda lakukan kesalahan besar. Ini insiden diplomatik. Kamu bisa dipenjara. Sudah aku bilang, tak ada yang bisa pengaruhi aku. Sudah jam 3. Jika ramalan pertama terwujud, pemerintah Dongguo akan sepenuhnya jadi pendukungku. Kapten, ramalan buronan tuh jadi kenyataan. Ribon itu hal besar. Negara timur karena dia akan berubah total. Aku hubungi atasan. Kamu bawa dia kembali. Tangani sesuai peringatan orangnya. Lagi pula dia bukan buronan. Kamu harus anggap dia sebagai atasan tertinggimu. Peringatan orangnya harus diperlakukan juga sebagai atasan tertinggi. Aku laporkan ke Jepang untuk penanganan dia. Tangani aku.
Pangkat kalian cukup. Kamu pantas bicara pangkat. Dibanding Tuan Mekawa, kamu nggak sebanding dengannya. Sekarang jam berapa? Jam 3.20. Tapi Pak, ngapain tanya waktu? Yang penting sekarang, kamu harus jelaskan ke mereka. Kalau enggak, akibatnya bakal parah. Karena waktuku nggak banyak lagi. Hari kiamat akan datang. Ramalan saya akan terwujud juga. Unit saya perintahkan ambil alih sini. Mulai sekarang. Semuanya ikuti perintah saya. Orang resmi. Bernama Chen. Kamu habis. Menentang anak kecil pemimpin tertinggi negeri kita. Anak bungsunya. Itu akibatnya. Polisi dari negeri timur. Cepat tangkap dia. Chen Sheng. Sekarang kamu percaya aku kan? Unit saya bagian negeri timur. Pusat strategi dan keamanan. Komando ketiga. Perintah atasan. Untuk jemput Chen Sheng kembali ke unit. Si kecil ini, mana mungkin ada hubungan resmi ini. Bukannya dia terima laporan saya, terus menangkap dia. Urus orang kayak gini. Memang agak ribet. Tapi dengan posisiku, bukan tak bisa kok. Langsung pulang sekarang. Tapi adikku, belum ketemu nih. Tenang, sekawan. Selama ada organisasi, dimanapun adikmu, kami pasti bawa dia ke sisimu. Dengan kekuatan resmi, jelas lebih efisien. Cari adik daripada sendiri. Polisi Dongguo, kamu nggak tahu, orang tadi itu sangat nggak sopan sama pejabat atas Jepang kayak aku. Parah banget. Iya. Cepat tangkap si imut ini. Cepat tangkap. Kalau enggak, kalian bakal... Bikin Jepang marah. Malah mau... Suruh orang resmi tangkap aku. Walau kamu kenal orang resmi. Terus kenapa? Aku orang Jepang. Aku tamu asing. Dan kamu? Cuma rakyat jelata rendahan. Pak, Borgol dia. Tangkap dia. Tunggu dijemput aja. Hey! Kalian ini siapa sih? Kalian salah tangkap orang. Setelah ramalanku terbukti, asal reinkarnasiku jelas. Mana mungkin pihak resmi? peduli kalian, kawan Chen Sheng. Organisasi itu sandaran kuat bagi rakyat Dongguo, santai aja. Lepaskan. Kalian pasti tertipu oleh bocah imut ini. Saya mau hubungi pengacara. Saya mau hubungi Jepang. Saya protes keras. Bising sekali. Bawa ke kantor untuk diinterogasi. Sebenarnya siapa dia? Ngapain? Apa yang kalian lakukan, hei? Baru saja panggil aku kamerat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Secara pribadi, aku masih cenderung percaya padamu. Tapi, Chen Sheng, awalnya kami memang pikir kau benar-benar peramal reinkarnasi. Kami bahkan sempat anggap kau atasan. Tapi sekarang, kami dapat info baru dari divisi strategi tentang penyebab kecelakaan pesawat. Insider terbaru soal insiden itu. Orang dalam. di sini, disiarkan jarak jauh ke pusat komando darurat Dongguo. Semua dipandu ahli. Penyelidikan tunjukkan kecelakaan pesawat kali ini dilakukan kelompok teroris. Serangan sudah direncanakan. Aku sama sekali tak tahu kelompok teroris apa. Karena prediksiku sudah terbukti. Kalian harus siap ambil langkah hadapi kiamat. Bukan tahan aku di sini. Divisi strategi analisa ada 95% kemungkinan kamu punya info dalam karena terhubung organisasi teroris. Dan peluang kamu hidup lagi lalu ramal sangat kecil. Tak lebih 0,01%. Jadi kami tahan dulu. Kami yang interogasi. Sekarang jelaskan tujuanmu menipu pemerintah. Sekarang ke tsunami yang kamu ramalkan kurang dari setengah jam lagi. Nanti kamu akan tahu apa aku benar-benar terlahir kembali. Tenang dulu. Oke, aku tenang. Aku tahu soal reinkarnasi memang susah dipercaya. Tapi ini kenyataannya. Sejak ramalan pertama, kalian bilang ada campur tangan manusia. Tapi ramalan kedua soal tsunami. Aku kan di sini masa masih rekayasa manusia. Pakarnya bilang, hari ini nggak mungkin ada tsunami. Lagi pula tsunami nggak bisa dibuat manusia. Oke. Aku di sini nunggu tsunami terjadi. Cukup. Kapan berhenti pura-pura jadi dukun? Cepat beri penjelasan soal kecelakaan pesawat ini. Nama organisasi di baliknya dan tujuan sebenarnya. Organisasi tempat saya berada, nama lengkapnya Dongguo. Tujuan saya untuk membantu rakyat siap hadapi kiamat. Persiapan. Cukup jelas kan? Mau main-main ya? Kawan, jaga sikapmu. Kalau benar ada kiamat dan kau benar reinkarnasi, saya rela mundur. Bekerja gratis buatmu, mau saya ngapain? Terserah. Tapi hal segila ini, mana mungkin terjadi? Kau pikir ini film? Sekarang yang bisa ambil keputusan. Cuma atasan di belakangmu, hubungi mereka. Pantau Pasifik Timur via satelit. Cek keadaan laut. Kapten, abaikan saja dia. Dari sudut Dongguo, peluang dia reinkarnasi tak lebih dari 0,1%. Tapi tetap harus waspada. Kalau soal kiamat, hati-hati tak rugi. Setelah tsunami, saya minta bicara dengan atasan tertinggi kalian. Bisa. Chen Sheng, Dongguo akan kirim beberapa divisi ke sini untuk lindungi kamu di darat, laut, dan udara. Selain itu, Dongguo akan umumkan status darurat militer. Cuma gara-gara dia, ramalan aneh itu. Chen Sheng, ini citra satelit dari Laut Taidong. Kapten,
Pakai logikamu dulu. Mana mungkin ini terjadi? Kenapa kamu bantu tersangka yang kayak orang gila dan ikutan main-main? Mungkin kecelakaan pesawat ini dia yang atur semua. Berkas soal ramalan dia yang kamu segel sendiri sudah dikirim ke pusat komando tertinggi Dongguo. Dengan wewenangmu, itu saja yang bisa aku bilang. Pusat komando tertinggi. Mana mungkin? Ternyata benar. Atasan tetap atasan. Chen Asheng, kalau tak ada tsunami, kau harus tanggung. Akibat serius banget. Misal, hukuman mati. Aku terima. Tsunami nggak mungkin terjadi. Kamu pasti mati. Aku lebih berharap. Tsunami nggak bakal terjadi. Kalau itu benar, dengan lahir kembali, masa depan berubah. Kiamat takkan datang. Banyak orang bisa selamat. Omong kosong. Kenapa belum berubah? Zona Timur 3 aman. Zona Barat 4 aman. Semua aman. Wakil Yang, hanya karena ramalan, orang sakit jiwa. Harus sampai segede ini, kita harus gugat pengacau model begini. Spekulan, buat dia bayar. Chen Asheng, apa tujuan aslimu? Sebenarnya apa sih? Sudah hampir jam 5. Tsunami mana? Gempa mana? Kamu bohongin siapa? Tsunami pasti datang. Akhir dunia juga pasti datang. Masih pura-pura mistis. Angin mulai bertiup. Waktunya habis. Chen Asheng, hentikan pemantauan. Kamu tahu nggak kamu udah buang banyak waktu dan sumber daya kami? Aku bilang akan datang. Akhir dunia pasti datang. Nggak bisa hentikan pemantauan, sinyal terputus. Cari penyebabnya. Sampai sekarang, kamu tetap nggak ngaku salah, masih keras kepala. Apa aku cuma mimpi yang nggak nyata, terus menganggapnya benar? Karena kehidupan lalu, Chen Yu juga nggak ke Jepang, tapi kecelakaan pesawat beneran terjadi. Gimana bisa dijelasin? Pasang surut aneh, sudah pindah ke live video. Datang. Beneran datang. Ramalan itu nyata. Segera hubungkan Chief Eksekutif. Ya. Wakil Yang sudah terhubung. Wakil Direktur Yang, saya perintah atas nama Kepala Eksekutif. Berikut instruksi sekarang. Ya. 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 Siap laksanakan tugas. Segera siapkan pesawat ke kota A. Saya akan bertindak atas perintah kepala. Bertemu dengan Chen Asheng. Serahkan seluruh kewenangan. Dengar instruksinya. Lalu, rahasiakan penataan semua grup tentara. Siapkan ke status siaga 1. Kerahkan pasukan khusus sekaligus. Untuk Chen Asheng, berikan perlindungan penuh. Sebesar itu gerakannya? Kalau bukan demi rahasia, langkah ini bahkan tak sampai 1/10 dari standar normal. Saat saya ke kota A dalam perjalanan temui Chen Asheng, kumpulkan semua data dirinya sejak dalam kandungan. Kompilasi semua data. Ya. Kawan, barusan bikin kamu nggak nyaman. Aku paham sikap resmi yang ketat. Karena tsunami, seperti kehidupan lamaku terjadi lagi. Maka kiamat pasti segera datang. Ayo kita segera persiapkan. Ya, soal ini, kami akan sepenuhnya ikutin pendapatmu. Selain itu, Wakil Kepala Pemerintahan Dongguo sedang menuju untuk menemuimu. Wakil Kepala Pemerintahan, situasinya separah itu? Kawan, kiamat bukan main-main. Harap seriusin sikapmu. Siap. Oh iya, Kapten. Masih ada satu hal harus segera dilakukan. Oh, Adik perempuan Chen Asheng butuh organisasi untuk segera jemput dia. Tapi, sekarang aku belum punya info tentang dia. tenang saja kawan. Organisasi tidak akan biarkan kamu khawatir apa-apa. Waktu ke kiamat. Masih 340 jam lagi. Tentang kiamat, organisasi sekarang. Butuh info apa dariku? Ada info yang perlu kuberi? Sementara diam dulu. Sebaiknya kumpulkan data dulu. Catat pakai kertas pena. Pangkatku kurang tinggi, pengetahuanku terbatas banget. Baru terima perintah. Wakil Perdana Menteri Dongguo, Yang Lei, naik helikopter. Berangkat dari wilayah barat laut. Perkiraan 1 jam. Akan tiba di kota A menemuimu. Semua detail. Akan Yang Lei yang koordinasi denganmu. Saat ini. Cuma Yang Lei yang bisa datang, baru cukup aman. Pastikan ini, biar musuh nggak tahu. Aku terima semua pengaturan organisasi. Organisasi sudah siap. Pemerintah sudah susun strategi awal. Sudah ada langkah penanganan awal. Kekuatan organisasi Dongguo lebih besar dari yang kelihatan. Lepaskan aku. Apa hakmu mengurungku? Dan juga Mei Chuan-san. Dia anak bungsu dari pemimpin besar Jepang. Kalian demi anak itu berani lawan aku. Organisasi kalian pasti menyesal. Mei Chuan-san, baru kepikiran kita bisa pakai adiknya buat ancam dia. Kalau dia nggak lepasin kita, biar adiknya
menderita banget. Dia masih punya adik cewek? Adiknya Chen Yu juga kerja di perusahaanmu. Kemarin baru dikirim ke Jepang. Lagi ikut pelatihan tertutup. Hahaha. Oke, begitu aku bebas, adiknya bakal langsung aku urus duluan. Bukannya cuma mau ancam dia pakai adiknya. Bukannya cuma buat ancaman aja. Cuma biarin kita keluar. Ancamin dia. Orang rendahan kayak dia. Imut itu layak, kurang dari setengah jam. Pihak Jepang pasti, lewat kantor cabang timur, bebasin aku. Soal adik perempuannya, aku wajib jadikan dia budak. Kamu jadi lunak. Hah? Nggak mungkin. Adiknya yang imut itu. Jadi budak Anda. Itu kehormatan keluarga mereka. Hahaha. Jadi aku harusnya bilang makasih ke kalian. Chen Asheng. Kamu dengar semuanya. Gimana pendapatmu? Aku peringatin kamu. Cepat keluarin kami. Atau kamu bakal dipenjara seumur hidup. Kamera Chen Asheng, interogasi di sini sesuai perintah semua aku serahkan padamu. Siapa kamu sebenarnya? Di sini. Kenapa ada hubungan seperti ini? Apa urusannya denganmu? Aku tak peduli dia siapa. Di depanku dia bukan apa-apa. Tuan Mei Chuan, kamu harus pastikan paman besar komandan membela aku ya. Tenang saja. Hanya pegawai biasa. Membunuh dia semudah membunuh serangga. Gampang banget. Pegawai kecil saja. Kamrat Chen Asheng, kalau dia cuma pegawai kecil. Bagaimana dengan bawahannya? Aku Direktur Keamanan dan Pusat Strategi Negara Timur, penanggung jawab wilayah Barat Daya Zhang Tie. Semua itu palsu. Mana mungkin? Dia baru umur 20-an. Mana mungkin jabatannya setinggi itu? Direktur Zhang. Untuk kasus luar negeri begini, kalau aku sendiri yang tangani, seberapa besar wewenangku? Bebas bertindak saja. Kalau misal hukuman mati gimana? Secara prinsip, nggak boleh. Tapi Chen Asheng, kamu tidak termasuk prinsip. Bos, saya dulu nggak tahu pangkat kamu setinggi ini. Ampuni aku anjing Jepang ini. Kamu benar. Aku memang anjing Jepang. Kuk. Suamiku, aku salah. Aku nggak tahu sebelumnya. Ternyata kamu punya identitas rahasia gitu. Itu bukan salahku. Mereka benar-benar salah paham. Sebelum ramalan terbukti, Chen Asheng memang orang biasa. Aku mau tegaskan, antara kita nggak ada hubungan suami istri sebenarnya. Soal kejadian hari ini, masa salahmu? Salahku gitu. Oke, salahku, semua salahku. Berdasarkan penyelidikan, tersangka Liu Fang dan Mei Chuan Kuzi melanggar hukum warga negara pasal 5 ayat 1 dan 3 Dal. Tuan, saya orang Jepang. Hukum itu nggak berlaku buat saya. Di Dongguo. Tetap harus ikuti hukum Dongguo. Ya, benar. Berikut putusannya. Liu Fang dan Mei Chuan Kuzi penjara 10 tahun tanpa pembebasan bersyarat, ekstradisi, jalan seluruh aset di Dongguo disita. Saya protes. Saya sangat protes. Protes ditolak. Protes ditolak. Kuesioner berikutnya. Adik saya Chen Yu. Info detail tentang lokasinya sekarang. Info lengkap tentang itu. Dan data pelatihan tertutup di negerimu. Data terkait pelatihan tertutup itu harus kalian berikan sekarang juga. Saya tak bisa kasih tahu. Kecuali hukumanku dibebaskan. Kalau tidak, selamanya kau takkan bisa menemuinya. Tenang saja, Kamerat. Dia tak akan bisa lakukan itu. Dia cuma anak pejabat dari sana. Dia tak cukup kuat untuk menahan warga kami. Ayahku presiden negeriku. Jujur, hukuman ringan. Bohong duduk penjara lama. Saya bicara. Saya mau bantu polisi. Kurangi hukuman 5 hari. Dia yang tanya dulu kok. Yang mulia, kasih saya waktu bicara. Saya butuh 3 hari saja. Diamlah. Bang Sheng benar. Orangnya benar-benar rendah. Mereka sama saja. Gunung berapi Jepang akan meletus besok. Waktu. Aku cuma kurang waktu. Chen Yu harus segera ditarik dari Jepang. Aku ngomong. Chen Yu. Sekarang Chen Yu ada di distrik Shaiting. Tepatnya di distrik Shaiting. Bujur 33, Lintang 24, sudah sampai di kota A. Tower, arahkan pendaratan. Berdasarkan data Chen Asheng dan tadi, cara dia urus kasus keluarga sendiri. Jelas dia anak baik. Terus ingatkan semua sisi selalu siaga darurat. Siap. Pasti ini soal misi super rahasia. Kalau info kelas 1 begini dijual ke Jepang, orang Republik paling enggak dapat 1 juta. Aku bakal kaya nih. Sudah jelaskan. Bang Sheng, aku benar-benar sudah bilang semuanya. Bisa nggak hukumanku dikurang 2 hari? Kalau ngomong lagi, akan kutambah 2 tahun hukumannya. Orang Dongguo memang gitu. Wakil yang datang. Temui dia sekarang. Bang Sheng jangan pergi. Asal jangan bunuh aku. Kira bisa tahan aku di sini?
Sebagai orang Wago, keluarga Meichuan berkuasa. Bisa tekan Dongguo sekarang juga, biar aku bisa keluar. Wakil yang orangnya sudah dibawa. Oke. Kamarad Chen Asheng, aku dari Dongguo, wakil pemimpin Yang Lei. Atas perintah pimpinan, hubungkan urusan kiamat sama kamu. Ini rahasia besar. Wakil Yang, semoga organisasi langsung lakukan penyelamatan. Tarik kembali, termasuk adikku juga, warga negara kita. Terkait ramalan ketiga, sama seperti sebelumnya. Jarak ke negeri Wako, waktu letusan gunung, sisa 11 jam lagi. Kalau tak evakuasi warga, banyak orang akan mati. Dulu gunung vulkanik Wako meletus. Korban sampai 100 juta orang. Warga Dongguo juga termasuk. Puluhan ribu tewas, ratusan ribu hilang. Tentu aku juga punya alasan pribadi. Selain evakuasi warga kita, adikku Chen Yu masih di Wako. Semoga tim mulai evakuasi, segera lakukan penyelamatan. Pernah pikir, tangani sendiri. Aku. Ini soal kamu, penunjukan posisi spesifik. Kepala Departemen Cahaya Fajar Dongguo. Pangkat setara wakil gubernur. Bertanggung jawab penuh urusan terkait kiamat. Wakil Yang, usiaku baru 26. Jabatan setinggi ini, penunjukan resmi. Apa mereka akan terima? Kamu fokus ke tugas lain. Tidak perlu dipikirkan, dalam 15 hari, organisasi tak akan biarkan kamu terganggu. Baik, aku umumkan evakuasi WNI. Akan evakuasi global. Di masa depan kiamat, tak ada yang bisa lebih baik dari Dongguo. Pulang ke tanah air bisa bertahan lebih baik. Karena kehadiran Asheng, aku sangat yakin. Terima kasih, Wakil. Hubungkan aku ke kantor berita Dongguo. Kenapa tiba-tiba Dongguo suruh Weni pulang? Suruh kita langsung naik pesawat. Bikin kesal. Aku tak mau pulang. Dongguo tak seenak Wako. Kamu. Halo, Ade, kakak ganti nomor ya? Kak kangen kamu. Cepat pulang ya. Makan malam bareng yuk. Iya. Berhenti. Bos besar. Ini dia. Ini adik cewek Chen Asheng, namanya Chen Yu. Bos besar cari kamu. Berani-beraninya telepon. Nggak tahu aturan perusahaan? HP saya. Chen Yu, ya? Kakakmu Chen Asheng bikin keponakanku Meichuan Kuzi ditangkap polisi Dongguo. Tahu nggak? Kakakku, dia bisa lakuin itu? Berlutut minta maaf sekarang. Jangan pukul wajahnya. Aku masih mau dia tukar balik Meichuan Kuzi yang ditahan polisi Dongguo. Apa Dongguo evakuasi WN juga karena ini? Lepasin aku. Lepasin aku. Orang sial lepasin aku. Pak Sato, saya bantu. Yosh, Pak Direktur, boleh aku nggak pulang? Tempat Dongguo itu jelek. Nggak ada aroma Jepang di sana. Aku mau tetap di sini. anjing penurut. Satu yang tinggal nggak masalah kan? Iya, iya. Cih, pengkhianat bangsa. Bawa pergi. Bajingan Jepang. Tunggu kakakku datang. Dia bakal habis kau. Bajingan Jepang. Tunggu kakakku datang. Dia bakal habis kau. Tek, tunggu kakak ya. Ada apa? Wakil Yang, aku butuh segera lewat dinas pers adakan jumpa pers. Tekan Jepang. Percepat evakuasi warga. Umumkan secara global live. Aku ke ketua ajukan dokumen kiamat. Jumpa pers. Jangan lemahkan martabat Dongguo. Siap. Tim inti strategi keamanan. Semua anggota lapor ke Chen Asheng. Ini rilis berita malam ini. Siapkan baik-baik. Persiapkan dengan benar. Terutama bagian ini. Baik, Pak Kepala. Kepala bagian 1. Konnichiwa. Hentikan satu orang untukku. Orang bernama Chen itu mau adakan konferensi pers 30 juta. Teman Dongguo saya ini. Tenang saja, urusan aman. Sangat aman, jangan khawatir. Jaga semua pintu keluar masuk. Hanya boleh masuk, tak boleh keluar. Kalian ini
Atas perintah kantor khusus, resmi ambil alih kantor berita. Mulai sekarang, saya yang pimpin di sini. Perintah langsung dari wakil kepala yang mana mungkin. Ini barang palsu. Kamu yang dendam dengan keluarga Mei Chuan. Si Chen Asheng itu, kan? Cepat pergi. Kantor berita ini takkan terima perintahmu. Kamu orang Dongguo. Tapi bela keluarga Mei Chuan menantang perintahku. Kamu menentang aku. Orang Jepang semua bersatu. Tapi kamu, kalau kamu mau, minta maaf ke keluarga Mei Chuan. Tambah 50 juta lagi. Mungkin aku bisa pikir-pikir. Ulangi. Ulangi kata-katamu. Hati-hati bisa tidak sengaja meletus, kawan Asheng. Kalau situasi kacau, bakal repot. Aku sudah kabari Pak Yang, dia segera tiba. Kita sudah tak punya banyak waktu tersisa. Aku sudah bilang. Asal kamu mau berlutut, minta maaf ke keluarga Mei Chuan, dan kasih aku 50 juta. Baru bisa aku pertimbangkan. Biar kantor berita ini. Kamu yang pimpin. Cuma seekor anjing keluarga Mei Chuan dipelihara di Jepang. Kamu juga nggak layak. Di tempat umum, sebut jabatan saya dong. Panggil aku kepala kantor berita. Jangan emosi dulu. Kalau tak nurut, waktunya makin lama. Kalau makin lama, makin repot. Karena dia mau orang menyerah. Biar aku saja. Kamu. Ada 60 juta dalam kartu ini. Apa aku cuma perlu gantikan dia berlutut dan minta maaf ke keluarga Mei Chuan, lalu kamu mau serahkan kantor berita itu? Kalau berlutut, aku akan kasih keluarga Mei Chuan penjelasan. Jadi kantor berita ini bisa diserahkan. Urusanku nggak usah kau pusingin. Kamrat Chen Asheng, urusanmu yang paling penting. Ini pengorbanan yang perlu. Kamrat Asheng, ini demi kepentingan besar. Kalau begitu, tembak saja. Apa semua senjata ini cuma pajangan? Kalau alat ini rusak, gimana kau siarin ke dunia? Pinta. Jangan berlutut. Hanya seekor anjing keluarga Mei Chuan. Dia layak. Aku, Chin Yan, akan berlutut. Gila. Kau sudah gila. Sekarang sudah cukup? Belum cukup. Mau apa lagi? Aku juga bisa berlutut untukmu, oke? Minta maaf ya. Harus tulus dong. Bahkan gak sujud. Kamu suruh aku. Gimana bisa setuju? Serahkan kantor berita. Oke. Aku sujud buatmu. Chin Yan, kamu gila. Aku bilang, selamat tsunami terjadi, aku bantu kamu gratis. Itu kewajiban aku. Harus pikirin semua. Kamu memang imut banget. Ada apa? Cuma bisa suruh perempuan gantikan kamu. Cuma segitu? Mau ambil alih kantor berita lagi? Kalian setuju nggak? Nggak setuju, nggak setuju. Biasanya siapa yang hormat ke kita? Kantor berita kita paling banyak kok. Keluarga Mei Chuan. Jadi kantor berita ini kita serahkan atau enggak? Nggak usah. Dengar tuh. Aku didukung rakyat. Kamu? Orang kecil tanpa pengalaman. Punya hak apa berani ribut di sini sama aku? Apalagi pusat strategi keamanan yang katanya itu buat aku nggak ada gunanya. Pengalaman? Mau ngapain kamu? Ayo pukul aku. Memang aku nggak punya pengalaman. Tapi yang nggak berani diurus orang lain, bakal aku urus. Yang lain nggak berani sentuh, aku sentuh. Chen Asheng. Chen Asheng. Yang Cixi. Kepala. Negara timur kita. Masih ada hukum di sini nggak? Wakil Yang. Sikapmu ragu-ragu. Kamu begini caranya. Bantu kawan Chen Asheng kerja ya. Kepala. Kenapa tendang saya? Kawan Chen Asheng. Di wilayah timur. Jabatan dan wewenangmu sama denganku. Kesalahan kalian kali ini besar banget. Kerja nggak becus. Turun pangkat 3 tingkat. Keluarga Mei Chuan. Sebenarnya menyinggung siapa? Kawan Chen Asheng. Tikus busuk ini. Bebas kamu atur. Siap. Oh tidak. Pimpinan, saya salah. Barusan cuma salah paham. Dengar dulu saya bicara. Kamu nggak salah. Jadi anjing keluarga Mei Chuan. Kamu lumayan patuh. Wah, omongan kamu sekarang. Bukannya juga jadi anjing Anda. Suruh gigit siapa? Saya gigit. Jadi anjing saya. Aku jijik. Serahkan ke pengadilan militer. Cabut hak politik seumur hidup. Penjara seumur hidup.
Jangan, bos. Kasih saya satu kesempatan lagi. Saya bisa gabung keluarga Meichuan. Jadi mata-mata untuk kamu. Bawa pergi. Aduh, bos. Kasih saya satu kesempatan lagi. Untuk kalian. Komandan, kami tahu salah. Kami juga dipaksa kepala dinas berita. Kami diancam. Segera siapkan sistem siaran langsung global. Hubungi negara Jepang. Tindak lanjut sesuai situasi. Putuskan hasil nanti. Ya? Ade, aku antar pulang. Ayo, cepat. Moshi. Nani, gagal cegat di dinas berita. Benar-benar hubungi Jepang. Ilmu penapasan yang kuajarkan sudah lupa. Hai. Tapi Presdir Meichuan, Chen Asheng sedang siaran langsung ke seluruh dunia, terkoneksi ke Jepang. Kita mau pakai para diaspora ini. Diam-diam tukar mereka dengan yang ditahan oleh Dongguo. Soal keponakan Anda, sepertinya susah dijalankan. Saya sudah siapkan rencana cadangan. Memang pantas jadi presdir. Pemimpin utama Jepang akan tekan Dongguo buat mereka Meichuan kuko. Dongguo harus lepasin mereka. Dasar jijik. Dasar jijik. Cuma kalian, Diam. tunggu aku balik ke Dongguo, pasti akan bongkar. Aib perusahaan kalian. Nanti saham kalian. Pasti anjlok 30 poin. Sayang, kamu nggak bisa pulang. Tahu nggak? Kakakku pasti jemput aku pulang. Sekecil itu juga lucu. Untuk apa ribut? Chen Asheng itu. Bukannya lagi siaran langsung. Nyalain TV. Aku mau lihat. Bro, Status kakak Chen Yu tinggi banget. Dia kepala departemen Fajar. Kenapa aku nggak pernah dengar? Apa itu departemen? Dia lucu banget sih. Karena dia, keponakanku ditahan. WNI di luar negeri nggak bisa pulang. Kami akan bawa kamu pulang. Kantor berita Huaxin Departemen Fajar Dongguo. Berita tanggal 17 April, Departemen Fajar atas nama Dongguo pada tahun 26. Tanggal 27 Juni, mengeluarkan pernyataan ini. Pemerintah Wakoku, abaikan peringatan dari Dongguo. Sudah diperingatkan berkali-kali. WNI kita terus ditahan. Tekanan diberikan lewat jalur tidak pantas. Dongguo ditekan. Diminta bebaskan orang ilegal. Sekarang kami umumkan, jika Wakoku tetap keras kepala, kami tak segan ambil tindakan militer. Akan beri hukuman tegas. Kapten, inilah gaya negara besar. Chen Asheng. Aku suka. Perusahaanku mau membebaskan. Para warga perantauan ini bisa. Tapi, aku minta negosiasi lanjut harus live call. Soal kasus Meichuan Kuzi. Berdiskusi dengan Dongguo. Aku kangen rumah. Aku juga. Lama banget nggak makan. Ceker babi buatan ibuku. tenang. Kakakku pegang omongan. Janji bawa kita pulang. Pasti pulang. Hei, siap panggilan. Dongguo sudah setuju. Panggilan video live. Hai. Meichuan Kenta, Presdir Mitsui Corporation. Kamu mau bahas evakuasi warga negaraku. Diskusi sama Dongguo. Mau aku bebaskan perantauan? Bisa. Tapi Dongguo harus setuju. Ekstradisi Meichuan Kuzi. Balik ke Wakoko. Oke. Sekarang juga bisa. Ku kirim dia pulang. Hahaha. Benar-benar imut kelas bawah. Baru aku usul sedikit. Mereka langsung ketakutan. Cepat-cepat setuju. Ini kakakmu. Cuma penakut imut. Kakakku bukan begitu. Gila. Gimana bisa kakakmu begitu? Kenapa Donggu cari orang kayak gini? Jadi juru bicara resmi. Bikin malu kita. Nama baik Donggu tercoreng. Mendingan nggak usah pulang. Kakak. Kenapa jadi begini? Barusan kamu teriak-teriak. Mau pakai kekerasan. Hukum negeri Woku. Semangatmu kemana? Tunjukin dong, brengsek. Pantas saja. Dulu, hampir saja negara kami dibantai habis. Hahaha. 7 jam lagi. Gunung api di negeri Woku meletus. Puluhan juta orang tewas. Walau sekarang, aku biarkan dia pulang. Dia tetap mati. Monyet-monyet ini. Tahu apa sih si Mida? Donggu imut. Mulai lagi deh drama klinik mereka. Pihak resmi Donggu mau ngapain ini? Hei, itu nggak mungkin. Jangan lupa selama ratusan tahun ini, negeri Yamato kita selalu damai. Mau taruhan sama aku?
Kalau gunungnya meletus beneran, aku jadi budakmu. Tapi kalau nggak meletus, sekalian dari Dongguo harus jadi budak Yamato. Kalau kamu mau taruhan, aku siap. Chen Yu, kakakmu gila. Dia nggak pantas ngomong kayak gitu. Enggak, kata-kata kakakku pasti benar. Kalau enggak, kenapa dong gua? Sibuk tarik warganya. Sibuk suruh aku pulang. Aku sumpah demi negara. Kurang dari sebulan, Yamato bakal hancur. Setelah gunung berapi di negara Wako meletus, tatanan dunia akan alami perubahan besar. Saya ajak banyak negara gabung dengan lingkar kekuatan baru, dipimpin negara timur kita, bersatu lawan perubahan ini. Kalau tidak, negara akan runtuh. Pengaruh omongan ini besar BGT. YG duduk di urutan 2, yang tahu nggak? Iya. Kalau salah langkah dikit, bisa memicu cikal bakal perang dunia ketiga. Tenang aja. Semua ini udah saya catat di dokumen buat Chen Asheng. Dulu udah ditandai. Ini juga perintah ketua. Satu negara sendirian hadapi krisis panas dingin. Pasti ada kekurangan. Negara Timur perlu dukungan dari banyak pihak lagi. Dan negara yang ancam, negara Timur, kayak Republik Batang Besar. Saat kiamat datang, mereka nggak bisa lagi tandingi negara Timur. Negara Timur cuma pantas jadi anjing negeri Wako buatku. Itu saja yang mau ku katakan. Soal letusan gunung berapi negeri Wako, besok akan jelas. Kamrat Chen Asheng, pihak negeri Wako. Saat siaran langsung mulai. Sudah mulai evakuasi warganya. Adikmu juga sudah naik pesawat. Mei Chuan Kuzu. Kami sudah membebaskannya. Selanjutnya, kita hanya perlu tunggu. Gunung meletus, lalu jalankan rencana akhir zaman. Negara Timur sudah bilang, gunung akan segera meletus. Kau nggak mau pulang? Bisa tinggal di sini, layani para tuan negeri Wako. Ini kesempatan bagiku. Yoshi. Dengan taruhan ini, setelah besok, akan sesuai isi taruhan. Negara Timur itu akan jadi anjing negeri Wako. Kita juga akan ambil kesempatan ini. Bentuk lingkar Asia Timur Raya. Untuk selamanya. Pakai logika saja. Gunung bakal meletus, mungkin enggak. Kaisar Agung Negara Yamato adalah pemimpin sejati lingkaran kekuatan Asia Timur. Orang-orang negeri timur bermimpi mau jadikan taruhan dengan Yamato sebagai awal pertikaian, lalu tekan negara kita Republik Minda. Ini kesempatan. Kalau gunung benar meletus, kita harus jadi negara pertama gabung negeri timur. Chen Yu, kakakmu itu penjahat negeri timur, pengkhianat bangsa. Mana mungkin gunung berapi meletus? Cuma buat evakuasi sampai bikin taruhan gila. Tak layak untuk leluhur. Hei, kakakku bilang gunung bakal meletus, pasti akan meletus. Kepala Seksi 1. Di mana pamanku? Prestir lagi keluar urusan. Kamu pulang saja sudah bagus. Orang timur bilang negara kita bakal kena letusan gunung. Jadi aku dikirim pulang untuk mati. Orang timur memang aneh. Mana gunung berapinya, mana gunungnya? Apa ini? Ternyata benar. Masa depan tetap sama. Tapi kali ini, lebih banyak dari kita akan selamat. Kenapa Dongguo bisa tahu gunung akan meletus? Hubungi Dongguo sekarang. Tuan pemimpin, Kuzidia karena bencana setelah letusan gunung sudah mati. Kenapa dia tidak beri peringatan serius untuk selamatkan kami lebih awal? Aku pasti akan balas dendam. Hancurkan Dongguo. Ya. Wakil Yang, ada telepon dari Beijing. Saat ini lebih dari 20 negara bertanya pada kita soal New Power Zone. Mereka ingin tahu Syarat bergabung. Ya. Kamrat Chen Asheng urusan selanjutnya. Serahkan semuanya padamu. Kiamat juga peluang bagi Dongguo. Sesuai rencana, perluas sepenuhnya. Rencana tanggap kiamat, perkuat infrastruktur. Izinkan sebagian kesejahteraan dikorbankan. ya. Mobilisasi tertinggi pemerintah gabungan. Umumkan kesiapsiagaan penuh. Setiap departemen laksanakan. Paket darurat nomor 2. Mulai sekarang. Prioritaskan target utama. Lakukan apapun juga. 14 hari berlalu. Dipimpin pihak kita, Dongguo. Zona kekuatan baru. Hasil luar biasa. Kami janji. Akan jamin efektif. Anggota zona kekuatan. Mampu hadapi penuh. Perubahan dunia berikutnya. Lindungi setiap negara maksimal. Keutuhan tiap negara. Selanjutnya, sesi tanya jawab jurnalis.
Hanya 14 hari. Dipimpin oleh Dongguo. Aliansi zona kekuatan baru. Indeks kesejahteraan turun. 40 poin. Banyak keluhan di masyarakat. Sama sekali tak sesuai dengan kebijakan negaramu. Bagaimana penjelasanmu? Sebelum fajar, biasanya paling gelap. Tindakan besar begini. Persiapan perang dunia kedua, Kami cinta damai. Tak mungkin karena ini memicu perang. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Lihatlah. Chen Asheng, pengkhianat klasik Dongguo. Naik dengan menjilat. Si kecil penjilat menipu kalian semua. Meichuan Kenta, menurut taruhan, sekarang kamu harus panggil aku Tuan. Tuan, kamu layak. Dongguo yang imut. Buat trik kecil. Bikin kalian panik begini. Sekelompok lucu. Kamu yang lucu. Oke, dengar aku dulu. Anjing licik ini berlindung di balik nama aliansi, menyerang kalian. Prajurit. Invasi. Justru sebaliknya. Kami sedang menolong. Menyelamatkan. Jangan omong manis. Orang lain hidup baik-baik saja. Tak butuh kalian yang lucu. Dongguo datang menolong, dulu hampir saja dihancurkan negeri kami. Yang dulu hampir musnah itu masih bisa bicara pongah. Sebaiknya, jadilah anjing negeri kami. Dalam 60 detik, hari kiamat tiba. Gelombang panas global datang. Segala berubah hebat. Negara aliansi di luar lingkaran kami akan menderita. Kerugian besar. Akhir zaman, hari kiamat. Mana mungkin begitu? Diam. Kamrat Chen Asheng, semakin dewasa. Hahaha. Akhir zaman. Kau kira ini film? Cari alasan juga tidak, cari yang masuk akal. Negaraku memang punya sedikit kemampuan prediksi. Apa perwakilan Jepang lupa waktu kami peringatkan Jepang soal letusan gunung api? Cuma teknologimu sedikit lebih canggih, sedikit lebih maju, bisa menilai lebih dulu berdasar perubahan medan saja. Kemampuan prediksi. Mana mungkin kau punya? Tunggu saja. Akan terbukti. Menteri Chen, apakah info itu benar? Gelombang panas akan muncul dalam bentuk apa? Sama sekali. Nggak ada kiamat. Dan posisi internasional negara timur kalian juga bakal setelah konferensi pers ini. Karena omongan kalian yang ngawur itu langsung jatuh. Bisa bikin 100 negara protes. Negara timur tamat. Mungkin saat itu kehormatan Jepang yang hilang langsung melampaui timur. Zona kemakmuran Asia Timur yang dulu gagal dibentuk bakal bersinar lagi. Jepang bakal ambil aset politik timur. Tapi gimana kalau kiamat memang nggak ada? Hah? Nggak mungkin. Chen Asheng, sudah terbukti kemampuannya sendiri. Kami percaya dia. Dan tindakannya juga disetujui oleh pejabat tinggi timur. Mengangguk setuju. Saya, Meichuan Kenta, pemimpin besar Jepang, ahli waris yang ditunjuk, CEO Mitsui top 10 dunia, CEO Mitsui Group. Di sini kuimbau, kekuatan negara Asia Timur Raya gabung dengan aliansi Jepang bersama kecam dan serang timur. Tutup kerugian kita. Tak ada gunanya. Mulai hari ini, hanya 10 hari, Jepang akan hancur karena krisis kiamat. Ngomongin apa lagi? Kiamat atau bukan? Kenapa aku nggak lihat apa-apa? Kalian nggak ngerasain. Perubahan suhu, Timur janji, di tengah bencana ini, siapapun sekutu kita akan kami lindungi dengan sepenuh tenaga. Dunia sedang alami gelombang panas ribuan tahun sekali. Suhu ekstrim menyerang. Permukaan Afrika Utara sudah tembus batas 82 derajat. Jaringan listrik nasional dan sistem air total lumpuh. Menara komunikasi seluler rusak 67%. Lempeng Eropa Selatan geser 37 cm per jam. Ada pergeseran struktur. Risiko gempa berantai naik, terus meningkat. Tapi teman-teman, pemerintah timur sudah evakuasi warga negaranya lebih dulu. Semua soal keamanan tidak perlu khawatir. Kakak Chen Yu memang bilang benar. Kita salah paham dia. Pak Chen yang selamatkan kita. Bencana alam. Ini memang bencana alam. Cepat lihat, pohon di luar terbakar semua. Kita bakal mati. Diam, kami sudah lama. Persiapan lengkap. Contohnya hujan buatan, cukup jamin. Dalam wilayah timur, nyawa warga aman. Tenang saja, jangan khawatir. Memang cocok untuk timur. Untung ada Chen Asheng. Kalau enggak,
Mungkin Timur juga angus di bencana pertama. Rugi besar. Jepang tamat. Semuanya tamat. Mei Chuan, bukankah kamu mau pakai Jepang anaknya pemimpin tertinggi bikin aliansi Jepang? Serang Timur ya? Jangan ngaco deh. Tuan Timur, Jepang rela kok jadi anjing Timur. Mohon Tuan selamatkan Jepang. Tuan Timur, tolong bantu Jepang. Jepang jadi bawahan Timur. Itu sudah ratusan tahun. Barusan, aku cuma khilaf. Kenta, harus pastikan mereka setuju. Jepang mau selamat dari akhir zaman. Butuh bantuan Timur. Jepang benar-benar nggak tahu malu. Betul banget. Bahkan lebih jorok dari negara kita. Tapi Timur itu baik. Mungkin saja bakal bantu mereka. Chen Asheng, kamu bakal pilih apa? Tuan Timur, tolong kasihanilah kami. Jepang masih berguna buat Timur. Kami sangat simpati dengan nasib Jepang, tapi kami tak mampu membantu karena sekutu baru kami lebih butuh bantuan Timur. Jangan dong. Oke, negara asan kami. Ternyata aku nggak salah pilih orang. Kami janji, nggak akan tinggalkan siapapun. Sebelum kiamat, gabung ke kekuatan Timur sebagai sekutu. Kedepannya, Timur jadi pemimpin semua blok Asia Timur. Ini semua berkat kawan Chen Asheng. Aku mau peringatkan kamu. Negara Woku kami selesai sudah. Kamu biarin kami mati. Aku bakal seret kalian juga. Aku sama, sekutu lama negara Dabang. Gabung hukum kalian. Kalau kekuatan lain, kayak Republik Dabang, bisa bertahan di kiamat, silakan hukum kami. Kamu juga. Kalian mau apa? Lepasin aku. Lepasin aku. Aku kutuk negara timur kalian. Kalian biarin kami mati. Negara Woku kami nggak kuat lagi. Aku bakal jatuh bareng kalian. Lepaskan aku. Aku kutuk kalian, Dongguo. Kalian biarkan kami mati. Negara Woku kami sudah tak sanggup. Aku mau mati bareng kalian. Komandan Pak, biarkan Woku bersatu dengan Bang Min. Rebut sumber Dongguo, tanah. Nggak masalah. Dongguo dari dulu milikku. Adi Bang Min. Harus minta dia serahkan sumber dan wanita untuk kami. Woku, Bang Min. Menang. Bagi Bang Min. Jadi hebat lagi. Dongguo mau bangkit saat kiamat. Negara maju di sekitar sini takkan setuju. Kamrat Chen Asheng, ini Dongguo. Penugasan barumu. Pemimpin sementara Dongguo. Suruh aku jadi pengemudi Dongguo. Cuma kau punya pengalaman lawan kiamat. Dongguo butuh kamu. Cepat lapor ke pemimpin Chen. Hormati pemimpin Chen. Salam pemimpin Chen. Kembali setelah hidup di kiamat. Mungkin demi momen ini, agar lebih banyak orang selamat. Di bawah suhu tinggi, lingkungan berubah. Seluruh dunia terpuruk, kekurangan bahan pokok. Beberapa negara kecil pun lenyap. Dongguo di bawah Chen Asheng dengan rencana Ketua Chen mengumumkan masuk ke sistem distribusi bahan pokok. Ketua Chen. Sebut rekan, kita sedang menyelidiki diam-diam. Sistem distribusi bahan pokok. Ada masalah, jangan ungkap identitas. Lindungi diri baik-baik. Ya, Rekan. Tapi hal begini, biar bawahan saja. Kenapa urus sendiri? Di akhir zaman ini, aku hanya percaya yang kulihat. Kenapa bisa begini? Kenapa baru dikirim sekarang? Pejabat memang lucu. Liu Cuihua, mantan mertua gue. Benar-benar tak bisa menghindar. Dasar kamu imut. Punya makanan nggak kasih ibu sih? Bu, aku sudah 7 hari nggak makan. Roti kukus ini, jangan makan sendiri semua. Sisakan 1 gigitan buatku. Kalau nggak mampu, jangan harap makan. Bu, setiap kali keluar cari bahan, selalu aku sendiri.
Kalau makan, kalian selalu makan duluan. Kamu menantu di keluarga ini. Berbakti ke mertua, itu sudah seharusnya. Salahmu sendiri nggak becus. Kenapa orang lain bisa keluar tiap hari, dapat bahan? Kenapa cuma kamu yang nggak bisa? Karena makanan mereka nggak direbut keluarga. Mereka masih punya tenaga, Bu. Jangan cari-cari alasan. Kamu harus cari bahan buatku. Aku belum kenyang. Bu, Keluar. Bu, sisakan 1 gigitan buatku. 1 gigitan saja ya. Pergi. Kalau nggak ketemu, jangan pulang. Kalau nggak ketemu, jangan pulang. Aku warning kamu, bicara yang sopan. Aku minta bantuan sama kamu. Kamu kerja untuk warga. Itu tugas kamu. Kamu, Tolong dulu orangnya. Bagi bantuan dulu. ya. Bro, bangunlah. Kita sudah dapat bantuan. Mungkin kita bisa selamat. Lihat. Tetap saja, mereka kirim ke sini juga. Lucu banget. Emang perlu dimarahin. Kamu, ulangi lagi. Aku, Liu Cuiwa, kepala gudang 86. Aku bilang kamu lucu banget. Itu kehormatan buatmu. Lapor, Komrad. Barang sudah dipindah. Apakah diserahkan ke admin lokal? Aku ambil setengah dulu. Sisanya, kasih ke mereka yang lucu-lucu ini. Siapa kasih kamu hak itu? Liu Cuihua. Seperti anjing. Berani halangi aku? Kurang ajar. Kamu tahu dia siapa? Aku tidak peduli dia siapa, sekalipun lebih hebat. Apakah lebih dari langit? Dasar anak kecil. Kamu tidak tahu, penjabat kepala sementara Dongguo Chen Asheng adalah menantu keluargaku, kan? Apa? Kepala Chen menantumu? Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Aku dan Chen Asheng satu keluarga. Satu kata dariku bisa bikin kulit kalian terlepas. Kenapa aku belum pernah dengar? Biar aku yang urus. Jaga logistik baik-baik. Siap. Cepat minggir. Jalan ini ditutup. Dan juga, kamu melanggar aku Undang-Undang Manajemen Logistik Dongguo Pasal 1 Ayat 3. Berdasarkan aturan, aku butuh kamu ikut aku untuk diinterogasi. Hahaha. Aku langgar aturan? Baru pertama kali ada yang berani ngomong begitu ke aku. Bro, kami hargai niat baik kamu bagi Rata. Kami sudah paham. Tapi kamu tak sanggup lawan Kepala Liu. Cepat pergi. Kalau makin heboh, kamu tak bisa pergi. Pergi. Pergi kenapa? Berani nggak? Borgol aku. Aku mau lihat kamu jelasin gimana ke Chief Chen. Sayang. Berani nggak? Bro, kamu gila ya. Orang yang lawan Kepala Liu pasti mati. Lihat belakang kamu. Sampai nggak ada tempat kubur tulang. Nggak ada. Habis sudah. Kalau Chief Chen tahu kita memborgol mertuanya, orang gudang ini semua tamat. Di Dongguo, nggak ada yang bisa semau-maunya. Bukan cuma wanita tua ini. Bahkan jika itu adik Chen Asheng. Kalau salah, tetap harus dihukum keras. Sejak Chief Chen menjabat, dia tegas banget. Tangkap dan hukum terus. Orang-orang ini nggak tahu dia segala apa. Oke. Bagus banget. Kamu beneran nekat ya? Nggak takut sama sekali. Apa kamu pikir dengan memborgol aku, semuanya bakal aman? Hei orang, tangkap anak ini. Semua dapat 1 mie instan. Kepala Liu emang dermawan. 1 mie instan cukup buat 3 hari. Orang mati demi uang, burung mati demi makan. Aku ambil kerjaan ini. Kawan-kawan, kalian yakin mau denger? Si parasit itu ngomong, kalau bukan karena dia, gimana mungkin kalian udah dapat jatah barang tetap, tapi masih sengsara gitu. Masih bisa hidup susah. Yang nggak nurut sama dia udah mati. Aku nggak berani lawan Kepala Liu, apalagi menantunya si ketua. Kalian tahu nggak? Ketua Chen yang kalian puja itu. Chen Asheng, matanya tajam banget. Sedikit aja melanggar aturan bakal dihukum. Jangan dengerin omongannya. Apa mungkin dia bisa lebih ngerti dari aku mertuanya? Bisa lebih paham gitu. Tangkap dia. Ayo kita lakukan. Lakukan. The hint. Hahaha. Inilah dunia kiamat. Yang berkuasa jadi raja.
punya kuasa. Masih berani ngomong kuasa di sini? Chen Ashang, Kamu bawa orang kacau, serang ketua. Harus dihukum mati. Habis kita. Kita bakal mati. Chen Ashang. Tidak mungkin. Chen Ashang, kamu itu chief. Kenapa malah kirim logistik? Kerja sepele begitu. Di akhir zaman tak ada hal sepele. Kalau aku tak turun tangan, investigasi sendiri, tak akan ketahuan. Kau biang keroknya. Menantu hebat. Lepaskan aku hanya khilaf. Aku sadar salahku. Aku emang salah. Aku lama putus kontak sama Liu Fang. Sudah tak ada hubungan. Liu Tuihua, kau pakai namaku. Keliling tipu orang. Itu dosa tambah berat. Chief, kami salah. Berdiri. Di negara timur, tak ada hukum suruh sujud. Harga diri milik kalian sendiri. Demi masa lalu anakku. Denganmu. Tolong ampuni aku sekarang. Ibu mau sujud padamu. Ibu sampai sujud. Bahkan Liu Fang. Saya sudah memasukkan mereka ke penjara sendiri. Sudah saya kirim ke penjara. Apalagi kamu. Bawa dia ke sini. Serahkan ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya. Siap. Saya berubah. Saya berubah. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Tolong ampuni saya. Saya salah. Mengenai kalian. Aku juga cuma mau bertahan hidup. Dulu, kami tak akan menyerang orang yang bantu bagi-bagi logistik, yang menolong kami. Tapi ini zaman kiamat. Apa daya kami? Hukum 1 tahun penjara. Di penjara dapat makan. Terima kasih Chief Chen atas kebaikannya. Terima kasih Chief Chen. Chief Chen. Di masa lalu, pada waktu ini, tatanan di negara timur sudah runtuh. Lahir kembali dan melapor. Keputusan ini diberikan ke pihak resmi. Memang menyelamatkan lebih banyak orang. Chief Chen. Chief Chen. Aku mohon, tolong aku. Tolong selamatkan adikku. Tolong selamatkan adikku. Ayo, bangun dulu. Apa yang terjadi pada adikmu? Adikku, ditangkap orang dari komunitas jiwa baru akhir zaman. Dia dibawa pergi. Ketuanya bilang, hari ini adikku akan dikorbankan. Komunitas jiwa baru akhir zaman. Di kehidupan sebelumnya juga ada organisasi ini. Tak disangka bahkan di kehidupan ini, meski negeri timur mengendalikan lebih awal, tetap saja ini terjadi. Katanya anggota komunitas jiwa baru. Semuanya sebelum akhir zaman. Penggemar kiamat. Saat gelombang panas datang, mereka sembunyi di bunker. Bahkan Chief Chen. Saat jadi pejabat di negeri timur, kabar tentangmu pun tak mereka tahu. Tenang saja, adikmu pasti aman. Ayo antar aku ke bunker sekarang. Jasamu besar banget. Aku akan balas dengan apapun. Aku rela jadi apa aja buatmu. Sudah, jangan banyak omong. Kita berangkat sekarang. Tunggu di sini, wakilku akan datang. Chin Yan, nanti dia bawa kalian pergi. Terima kasih Chief Chen. Ayo. Dulu, kita jalan tanpa arah di jalur akhir zaman. Kita mengorbankan wanita ini. Dasar keparat kalian. Lepasin gue cepat. Akhir dunia butuh penebusan. Cuman aku, ketua, buat kamu gadis suci baru. Kasih esensi. Kalian hanya bisa di kiamat tebus hati kalian. Kasih esensi. Gadis suci, aku datang berkati kamu. Ah, Zhang Bo. Pakai dalih kiamat rekrut orang bikin new spirituality. Kalau pihak resmi negara timur tahu, mereka nggak bakal ampunin kamu. resmi. Gelombang panas datang. Komunikasi dunia putus satu-satu. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini? Kamu cuma bisa nurut. Kalau enggak, kami punya banyak cara. Minggir. Nona gadis suci, terima aja esensi dariku. Dijamin aman di kiamat. Bener nggak? Bener. Gue mati pun tetap nggak mau setuju. Sampah semua kalian. Kamu nggak punya pilihan. Tangkap dia. Berani kalian? Dengar perintahku. Nanti naik satu persatu. Tidak mungkin. Pasti aku salah dengar. Kontrol senjata di timur
paling ketat. Adik, Itu Kak Chen Yu. Kamu adik dia. Kami perintahkan kalian hentikan sekarang. Dia beneran punya senjata. Tidak mungkin. Sebelum kiamat, aku habis 2 juta, tetap nggak dapat senjata. Gimana dia bisa punya? Mereka hampir saja. sudah nggak apa-apa. Sudah, aman kok. Di timur begini caranya. Kalian nggak takut hukum. Cukup. Dia cuma bocah. Takut apa sih kalian? Ngomong hukum sama aku. Di dunia kiamat, nggak ada yang pakai hukum apaan itu. Diam. Atas nama timur, saya umumkan kalian ditangkap. Tangkap si imut ini. Pistol tipe M29. Hanya muat 6 peluru. Kamu sudah tembak 5 kali. Tinggal sisa 1 peluru. Kita ramai-ramai begini. Apa yang jadi andalanmu? Untuk menangkapku. Ya, aku kenal pistol ini. Anak ini cuma punya 1 peluru. Kami sebanyak ini. Bagaimana dia lawan kita? Bunuh dia. Tiannu jadi milik kita. Tinggal 1 peluru. Memang cuma sisa 1. Tapi apakah ku bilang, bala bantuan timur tak akan datang? Chen Asheng tetap nekat. Tak bisa tunggu aku untuk berangkat bareng. Aku sudah kontak pasukan udara. Siap dukung kapan saja. Kamu harus bawa Asheng pulang, utuh tanpa luka. Ini soal negara. Bala bantuan. Mereka menimbun ponsel satelit di akhir zaman. Ponsel satelit. Semua nggak bisa dipakai nelpon. Semua komunikasi mati total. Terus, gimana kamu hubungi bala bantuan? Bala bantuan. Bener-bener konyol. Kecuali itu teknologi rahasia dari Dongguo. Teknologi rahasia. Kalau enggak, mustahil bisa. Lokasi apapun enggak bisa dilacak. Juga komunikasi enggak bisa. Tinggal 3 menit lagi. Cukup. Emangnya kita sebodoh itu? Lihat kamu. Cuma petugas level bawah. Pengantar barang aja. Orang kecil kayak kamu. Punya hak apa? Atau kemampuan apa buat panggil bala bantuan? Kalian emang nggak tahu apa-apa. Kalian bener-bener nggak tahu apa-apa. Dia kepala utama Dongguo, Chen Asheng. Kepala utama. Dia? Kalau gitu, aku malah jadi presiden Wakoku. Presiden besar. Ketua besar? Ngapain masih banyak omong sama mereka? Bunuh laki-lakinya. Perempuannya kasih aja ke anak buah. Kepala utama. Aku yang bikin kamu celaka. Kamu lupa, kebenaran cuma berlaku dalam jarak tembak saja. Kebenaran hanya ada dalam jangkauan tembakan. Ayo serang. Majulah. Serang. Ketua besar. Dazuang tertembak. Sudah kubilang, jangan maju lagi. Takut sama apa? Dia sudah habis peluru. Kita banyak orang. Serang bareng-bareng. Tangkap mereka. Mudah sekali. Balaskan dendam Dazuang. Bunuh pria, mainkan wanita. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Bodoh keras kepala. Ampuni dia. Aku rela lakukan apa saja. Jangan bodoh, bantuan segera tiba. Kalian cuma mau aku, kan? Aku akan serahkan diriku. Lakukan sesukamu padaku. Aku paling patuh. Paling seru, kan? Hahaha. Pinter juga. Asal aku puas. Mungkin kupikirkan. Tolong lepaskan mereka berdua. Hahaha. Aku duluan. Aku suka bersih. Kamu dulu biar lebih mudah. Aku nanti. Gila apa? Ketua Chen. Hanya dengan begini, baru keamananmu terjamin. Dia adikmu. Tapi dia juga yang bikin kamu dalam bahaya. Kamu adalah ketua utama Dongguo. Dongguo butuh kamu. Masih ketua utama. Hahaha. Kalau gitu aku jadi pemimpin tertinggi Waguo. Aku perintahkan kamu ke sini. Aku akan berkati kamu. Kamu sahabatku. Kakaknya Chen Yu. Aku takkan biarkan mereka lukaimu. Kamu, kenapa kamu tarik aku? Cepat hentikan dia. Bantuan hampir datang. Ketua Chen, jangan bohongi aku. Di perjalananmu ke sini, kamu tak kirim pesan ke siapapun. Benar-benar tak ada pesan. Bantuan itu tak ada. Ini nyawa adikku. Kami terima saja. Jangan lepas. Kalian ngapain sih? Berhenti semua. Berhenti! Aku bilang semuanya berhenti. Kawan Chen Asheng, kamu lagi-lagi ambil risiko sendiri. Ternyata ada bala bantuan juga. Itu komandan wanita yang memimpin sebelumnya. Kehilangan perikemanusiaan. Tembak mati di tempat. Eksekusi langsung.
Dia bilang yang sebenarnya. Kenapa kalian nggak percaya aku? Beneran ada bantuan datang. Untung belum sampai titik terakhir. Di dunia kiamat ini, kita terlalu sering dibohongi. Untung dia ada. Jangan mendekat, diam di situ. Kalian melanggar Peraturan Manajemen Dunia Akhir Negara Timur, Pasal 5 ayat 6, juga ayat 4 dan lainnya. Ampuni aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Semua gara-gara kiamat. Aku minta kerja paksa rehabilitasi. Sudah kubilang, kehilangan kemanusiaan, tembak di tempat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Eksekusi saat itu juga. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ini semua gara-gara ketua. Aku salah, aku salah. Bawa semua pergi. Mulai sekarang, jika info kurang, percaya pada pihak resmi Dongguo. Itu pilihan terbaik buat kalian. Adalah kepala. Apa? Kenapa? Pimpinan Umekawa dari Jepang dan Jenderal Park Jae-beom dari negara tongkat besar. Minta negara kami, Dongguo, tanda tangan. Tanda tangan apa? Perjanjian yang memalukan. Peraturan Shangjing. Kurang ajar. Di zaman kiamat, masih berani perlakukan Dongguo seperti ini. Mereka ancaman krisis rudal. Sekarang di akhir zaman sulit bagi kami tangani penuh. Ancaman rudal. Mereka pikir aku takut sama mereka. Balik ke ruang operasi, aku yang urus. Siap. Chen Yu, kamu punya kakak hebat. Ayo, Ketua kalian mana Chen Asheng? masih di jalan. Kayaknya takut. Negara tongkat besar dan Jepang gabung. Takut ketemu kita kan? Benar. Dengan kekuatan dua negara kita, Dongguo sekarang belum siap hadapi ini. Tak ada yang lebih paham tentang pengecut Dongguo. Dongguo kami tak pernah takut tantangan. Mana Chen Asheng? Sembunyi di mana? Tak berani ketemu kami. Bukannya hebat. Cuma sembunyi. Kepala, Ternyata lebih mudah. Dari di siaran langsung. Bukti Dongguo kekurangan orang. Anak muda segini bisa jadi kepala. Teman datang, kita suguh minuman. Serigala datang, kita pegang senapan. Park Jae-beom, kau mau pilih apa? Pilih apa? Tergantung. Apakah kamu setuju dengan syarat kami? Chen Asheng, Dongguo di akhir zaman ini sudah dapat banyak untung. Sasuke. Hakuda Sayo. Hidup selanjutnya. Tak mau jadi orang negeri tongkat besar lagi. Karena sistem distribusi Dongguo, katanya banyak negara kecil sudah lenyap. Tapi kita masih bisa makan enak, minum puas di sini. Hahaha. Kami juga mau perlakuan yang sama. Sumber daya Dongguo harus dibagi ke kami. Benar. Kalau enggak, itu enggak adil. Itu meremehkan HAM. Pantas diserang. Jadi musuh dunia. Sudah kubilang, bersumpah demi kejayaan negara, dalam sebulan, Wagu akan hancur. Kamu kira ucapanku cuma bercanda? Hei, Waguo berteman dengan Bang Min sebagai sekutu. Kalau kamu nggak bantu, kami akan nyatakan perang. Ketua, kalau benar terjadi perang, takutnya Dongguo, keadaan yang mulai stabil, bakal kacau lagi. Tak perlu takut. Kalau mereka mau perang, kita ladeni. Mana bisa? Sumber daya diserahkan begitu saja. Di era kiamat, logistik. Sama dengan nyawa. Sumber daya. Negara Woku tidak akan dapat bantuan. Tidak ada bantuan sama sekali. Dasar licik. Kamu ini bakal hancur sendiri. Kalau tidak kasih logistik, aku akan luncurkan semua misil. Dongguo tetap akan rugi besar. Sama-sama rugi. Logistik ini, kamu tidak mau beri. Tetap harus beri. Ayo tembak. Silakan luncurkan. Ayo luncurkan. Aku cuma bilang, logistik tidak akan ke Woku. Tidak pernah bilang. Tidak akan ke Bang Min. Anak ini penuh omong kosong. Dia bohongi kamu. Logistik yang Woku butuh bahkan tidak sampai 1/10 dari Bang Min. Mana mungkin dia kasih ke Bang Min, tidak ke Woku. Tenang aja, Bang Min dan Woku. Semua satu keluarga. Satu keluarga. Bang Min tak mungkin tinggalkan Woku. Tidak peduli. Kalau Dongguo masih mau damai. Chen Asheng, saran dariku, turuti saja. Serahkan logistiknya. Serahkan kontraknya. Sudah tanda tangan. Maksudmu begitu? Maksudmu mau jadi serigala? Enggak. Kita kan teman. Untung nggak jadi masalah besar. Sekarang situasi kiamat. Kita nggak bisa lawan ancaman rudal. Logistik. Bang Min bisa punya itu. Woku nggak akan dapat apa-apa. Woku juga teman kita.
Jangan berteman sama orang Dongguo. Mereka bakal habisin kamu. Diam. Nggak ada yang lebih ngerti kebaikan orang Dongguo dari aku. Aku tukar satu info soal kiamat. Dengan kamu putuskan Woku gimana? Kiamat udah mau datang. Masih ada info rahasia. Park Jaifan. Dia cuma nakut-nakutin. Aku bilang gunung meletus di Woku. Kejadian. Aku bilang kiamat. Terjadi juga. Info yang mau aku kasih soal masa depan. Park Jae-bom, kamu jangan pernah setuju sama mereka. Siapa kamu? Aku kenal kamu? Dongguo, dia teman terbaikku. Tuan Chen, aku jelas datang duluan. Ngaco kamu. Bang Minguk dari dulu. Hubungannya dekat sama Dongguo. Kepala Chen. Nggak nyangka, kepala bisa segampang ini. Ngebubarin aliansi Jepang sama Bang Minguk. Jadi, makanya dia jadi kepala. Tuan Chen, orang Jepang juga manusia. Nggak bisa cuekin dia. Tuan Chen, Siapa bilang Jepang itu manusia? Seret pergi, pulangin ke Jepang, biar nasib sendiri. lepas. Lepasin aku cepet. Kamu ini. Kukatakan kutuk kalian. Kepala Chen. Rahasia kiamat yang kamu bilang itu apa? Setelah gelombang panas datang, gelombang dingin akan segera tiba untuk bertahan melalui rotasi kiamat berikutnya. Bahkan negara Dabang harus bersatu agar negeri timur tetap aman. Gelombang panas, gelombang dingin, zombie. Meski bencana global terus bergilir, manusia tak pernah menyerah pada kiamat. Hanya menulis ulang aturan bertahan dalam asap abu. Ini bukanlah akhir dari kiamat, tapi awal zaman baru. Harapan tak pernah ada di tangan Tuhan, tapi besok ada di tangan jutaan manusia yang mengangkatnya bersama.